Urusan orang jangan kita pikiri. Ya sebentar, urusan kita itu adalah urusan memberi. Tanpa harus kita ikut-ikutan urusan si pengemis. Kenapa kita kepo urusan orang? Betul. Kita tidak usah mikir urusan orang, kita mikir urusan kita. Coba. Kalau kita itu baik sama orang, terus kemudian kita menghargai orang, berhati-hati dalam berkata-kata, khawatir takut menyakiti hati orang, saya yakin kok orang juga akan berhati-hati kepada kita. Kadang kita kan tidak mikir loh, ngomong ceplas-ceplos, tanpa harus berpikir bagaimana hati orang, perasaan orang. Suatu saat ketika ia disakiti, dia marah. Apa tidak pernah berpikir kalau dia sering menyakiti orang lain? Nah, ada biasa ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, utamanya dari Forum Koordinator Pimpinan di Kecamatan Besuki atau yang mewakili Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil. Yang saya juga hormati Ketua PGRI Kabupaten Situbondo dan juga Ketua PGRI Kecamatan Besuki, yang saya hormati Koordinator Wilayah Pendidikan di Besuki. Saya mulai gelak, alhamdulillah. Orang telaten, Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati Kepala Desa, Masya Allah. Kula mulai gelak terpangki ben beliau Arya Bupati apa Kepala Desa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Luar biasa. Yang saya hormati Kepala KUA Ajunan, Masya Allah. Angka perceraian tak pati bedeng. Mon bak banyak kebala ke kauler. Sebetan kula hormati tuan rumah si ampun menjamu kaulah Eki Kak Dinto, Kepala SMA Negeri, Kepala SMP 3 ini tukan seteja guru-guru SD si akompol Kak Dinto, Masya Allah. Ajunan orang-orang yang dicintai Allah, ajunan orang-orang yang dicintai Rasulullah.
Karena dari ajunan anak-anak kami bisa andi pengetahuan malar muka etrema asotejenah. Yang saya hormati juga rombongan majelis sholawat dari Bloro, napa nyaman? Al-Asyikin, para perindu. Keng beni bulu perindu, para perindu Nabi. Ketua panitia penyelenggara yang tadi sudah memaparkan kesuksesannya ngundang saya walau hanya 1 bulan. Biasanya ngundang harus 2-3 tahun, 1 bulan bisa. Kenapa? Karena nanti malam saya ada acara di Bondowoso. Jadi misalnya jadi saya bisa hadir dan rencana memang saya kosongi karena saya mau berangkat pagi dari Madura, tapi karena juga ada undangan di sini, saya jadi tadi berangkat dini hari jam pagi sudah pagi jam 3 pagi. Alhamdulillah di hari ini kita bersama berkumpul seakan-akan hidup di tahun 1800-an. Saya mulai tadi terheran-heran, bingung mulai tadi. Saya ini hidup tahun 2024 apa tahun 1800? Ini presiden apa masih zaman penjajahan? Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ternyata memang kita itu harus menghargai nilai-nilai sepuh. Jadi kaula ben ajunan kudu menghargai nilai-nilai sesepuh sampai mangken gak dito para Rabu menikmati apa yang ditanam oleh sesepuh. Begitu. Zara'ah abauna linakula. Orang-orang tua kita itu telah menanam, kita yang memakannya. Wa nazra'u, kali ini kita yang menanam. Liyakula abnauna, supaya anak-anak kita juga bisa makan suatu saat. Jadi panjenengan gak dito dadi guru makin. Dadi guru terus kemudian mendidik anak-anak yang lain. Kasih sayangnya bakal luar tidak terasa. Panjenengan tidak merasakan bahwa itu adalah murid tapi adalah anak. Maka ada bukti. Saya dulu ketika ngaji di Ta'limul Muta'allim, dulu kitab tipis, kayaknya kitab wajib di pondok itu. Katanya, orang yang sering mendidik anak orang itu dijamin anak-anaknya insya Allah akan pinter. Asal, saya ulang. Asal itu disertai ketulusan. Memang betul dari kita disertai ketulusan. Tapi barusan saya bisik-bisik sama Bapak Ketua PGRI Kabupaten, Pak, ini ASN semua bukan. Ada yang GTT katanya. Berapa GTT itu? Ya kan ya Pak ya. Berapa Pak GTT itu? Terus kata beliau, ya paling tinggi lah 500. Iki kan sih kayak itu. Kula tak usah nebak ponten ikhlas tak ikhlas. Tak usah nebak. Kalau ban bajaran 500 sebulan tak ambu, tak usah nebak. Ya ikhlas pekut. Pasti kocak. Tujak 500 itu akuin. Kan begitu kan? Beda 200 itu akuin, beda 100 itu akuin. Kenapa masih mau dipertanyakan? Bapak Ibu, ikhlas itu tidak dari verbal, bukan dari bahasa, tapi ikhlas itu adalah ahwal, keadaan. Oleh karena itu saya bukan tidak setuju. Silahkan jenengan kalau nyumbang ke masjid, diumumkan oleh ketua takmir, Pak Kepala Desa sekarang mau nyumbang 3 juta ke masjid, monggo tidak ada masalah, tidak usah disebut hamba Allah. Alhamdulillah, Pak Camat kan? Monggo Pak Camat. Sering ketemu.
Monggo Pak Camat. Saya itu kalau ceramah jarang pakai baju macam-macam, pakai baju putih biasanya. Tapi karena yang dihadapi para guru, saya pakai batik. Dan ternyata memang rata-rata pakai batik ya. Batik produk sini, ini produk Madura, produk Sumeneb, Canteng Kuning. Oh, tidak, Canteng Kuning. Saya diberi gratis. Saya ngisi pengajian Maulid Nabi terus diukur, kemudian tahu-tahu sudah jadi dipakai. Pakai sana. Kapan dapatnya? Kemarin. Ini berarti kan geng hebat kan PGRI sini. Jadi kan hebat kan. Jadi dari PGRI ada dari sana sebenarnya. Alhamdulillah. Semoga barokah. Saya ulang lagi. Jadi ikhlas itu tanpa harus dikatakan. Ikhlas itu dari pekerjaan, ahwal. Jadi walaupun yang menyumbang kali ini ada dari Bapak Kepala Desa di masjid ini membutuhkan sumbangan ini. Ini Pak Kepala Desa nyumbang 3 juta. Tidak usah, hamba Allah nyumbang 3 juta, tidak usah. Kenapa? Karena ikhlas itu dalam Al-Quran bila mana kita memberi, kalau ikhlas dalam sedekah, bila mana kita memberi tidak disertai 2 hal. 1, al-manni, menyebut-nyebut. Bila dalam keadaan kita emosi, kadang pernah memberi sesuatu, terus dia mengecewakan, kita nyebut-nyebut. Kacang lupa kulitnya. Ada kan? Itu berarti sudah tidak ikhlas. Atau yang nomor 2 indikatornya apa ada? Ketika memberi menyakitkan. Contoh, ada pengemis minta-minta ke kita, ternyata usianya masih muda. Terus kita kan, Mas, mohon maaf ya Mas, kenapa sampean kok ndak kerja kok minta-minta? Ibu, Bapak, urusan orang jangan kita pikiri. Ya, sebentar. Urusan kita itu adalah urusan memberi. Tanpa harus kita ikut-ikutan urusan si pengemis. Kenapa kita kepo urusan orang? Betul. Kita tidak usah mikir urusan orang, kita mikir urusan kita. Coba. Kalau kita itu baik sama orang, terus kemudian kita menghargai orang, berhati-hati dalam berkata-kata, khawatir takut menyakiti hati orang, saya yakin kok orang juga akan berhati-hati kepada kita. Kadang kita kan tidak mikir loh, ngomong ceplas-ceplos, tanpa harus berpikir bagaimana hati orang, perasaan orang. Suatu saat ketika ia disakiti, dia marah. Apa tidak pernah berpikir kalau dia sering menyakiti orang lain? Nah, ada biasa ibu-ibu ya. Sebentar. Laki-laki perempuan itu sama, cuma ekspresinya beda. Contoh, kalau laki-laki kan begini. Kalau dendam itu kalau laki-laki, salipan kan begini. Laki-laki kan gitu. Kan laki-laki itu kan lebih tegas, gentle kan. Jadi, coba penting gimana. Itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, ngomong sana, ngomong sini, ngomong gini, ngomong. Ekspresinya aja beda. Betul. Jadi kemana-mana, ngomong ini. Iya. Ekspresi wanita begitu. Lah, manakala ada laki-laki yang seperti itu, akhirnya diberi lakop, diberi julukan oleh orang. Apa? Colok bini.
Lagi bener gitu. Kan beda saya colom ini. Sudah. Oh cocok ya kok. Pada ketua panitia cocok. Berarti perpanen di musibah ya. Perpanen di musibah. Paling ning internal panitia. Sudah sabar. Sabar. Berarti Anda tidak menghadapi orang laki-laki itu, menghadapi perempuan. Sama dengan laki-laki yang tidak pernah sholat Jumat itu namanya laki-laki soleha. Kan laki-laki itu yang benar itu kan soleh. Yang tidak wajib sholat Jumat itu kan perempuan. Kalau perempuan namanya soleha. Jadi laki-laki yang tidak pernah ke masjid itu berarti laki-laki yang soleha. Itu berarti laki-laki setengah matang, gak jelas. Alhamdulillah Pak Kapolsek hadir. Pak Dan Ramil ada nanti. Ngereng Pak Abdullah. Iya. Mak tahu juga pada nyaman tidak. Bukan iya. Itu loh hebatnya Pak Jamal. Gula isangku sambian le yoba. Isangku camat besuki bi gula isangku yoba. Gula biasa biar tepangki Pak camat besuki paneka. Panik kesenemun ini. Iya tadi loh Pak. Betul Masya Allah ongkuan. Pada atir keletir deh jadi. Bedaan bener. Beda simbol lah kan? Jangan gula. Hah? Pak Camat tahu bo? Pakai ngapa? Tak ada saya tidak tahu. Joko peniring dina, jok salah akin. Ternyata awak wala Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wes, lanjut. Burger. Belum selali. Kula nika sengaja memang sejak di mobil tadi saya itu tidak boleh serius. Ngisi pengajian di ibu-ibu, bapak-bapak guru itu. Arole stres kebi. Arole stres kebi. Kok tahu? Cek belai. Hari kemarin, namun Menteri Pendidik ubah boleh peraturan. Ubah boleh peraturan. Awak boleh, pelengan boleh, kurikulum boleh. Seri kibarin ki menteri kita kemarin pada boleh anyar. Siap-siap wahai bapak, ibu. Gaji tahun ke tugas. Gula uning belanja stres. Tapi gula tak pati serius dan. Kemudian mana melebak akhilaan doh. Kememoret helap. Kurikulum abah-ubah. Ya Allah tugas menolong. Tula pelengan gitu ki. Tu pelengan gitu ki. Dibudin selake bah ngoca. Are kode remare ban mabah ngise tugas menolong. Ambulan sok. Aro ada gapiro. Alhamdulillah. Harus berarti korban. Kelakong, ibu jangan begitu. Takut terjadi KDRT. Sudah. Insyaallah lebor. Mentar barokah lancang umur kepi sehat. Yuk kita lanjutkan. Nah, jadi saya sudah tidak mau menebak-nebak jenengan itu ikhlas apa tidak. Ya sudah, saya tanya sama ketua PGRI tadi berapa gaji GTT itu. Ya sekitar 500 Kiai. Ya Allah kan beda cok 500. Kebeli sunscreen dulu tak ada ya. Ada. Oleh di apa ya? Pulangan kui sunroof. Ya Allah jadi serang terlancar rezeki nah. Tersokim ya. Pamarin na laki na namula ko sing nyaman, soki ba.
Allah. Kamu tak doa kita ya stres lah. Alhamdulillah. Siapa ngujatan di laki juga nak? Ya Allah. Bapak. Lah tak ada omor. Apa kayak nggak bisa? Ya Allah, jago mak ngecil pas tandi laki je. Tandi laki jenggen nih. Ya Allah, maki tertulia maki. Saya sabar. Saya soki. Dah, mau landi cekik ngucap amin lanjut. Landi ngucap amin. Nyari ya boleh dia. Wes, lanjut. Mohon maaf ya Pak ya. Kento stres kapin. Posang nih. Nika mohon senika insyaallah bak sabar kemarin. Lain-lain potongan ada yuk. Bentar sehat panjenengan. Cuma ya. Coba jenengan cek di Google. Renang. Ada 7 pahala, 7 pekerjaan yang berpahala. Walaupun kita sudah meninggal, pahala itu tetap ngalir. Ternyata ranking pertama itu satu, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Berarti siapa bintang pelajar di dunia itu? Adalah para guru seperti panjenengan. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Oleh karena itu orang yang kaya sebanyak apapun kekayaannya itu dihitung sedikit loh oleh Allah. Qul mata'ud dunya qalil, katakan Muhammad, mata'ud dunya, kenikmatan duniawi, harta itu qalil, sedikit. 271 triliun beri-beriin ruang. Kan ada ya Pak ya. Selemunduk Budi KPK rola 271 triliun itu qalil, sedikit. Tapi kalau pengetahuan, apa kata firman Allah? Yang punya hidup kita Allah sendiri. Allah yang punya hidup kita, yang punya nasib kita. Apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi ilmu, al-hikmah itu artinya ilmu, faqad utiya khairan katsira, berarti dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Maka kata ulama, jangan pernah malu orang yang berpengetahuan mau berhubungan, mau bercakap-cakap dengan orang yang kaya raya. Jangan pernah malu. Kenapa? Mereka tuh derajatnya di bawah kita. Muni bodoh. Ya lemes sih. Rawat ya. Daripada kok nyokor tukang cokor. Jadi lebih biasa ngajar pakai ya jaringan orang kan. Jadi kita itu loh, kita tuh hebat. Saya ada puning. Allah, ada Iskandar nih, langsung di Allah nih. Sampeyan nih kemuliaan menering sogi. Amin. Kayak itu agi ya, makai muliaan menering sogi, tersogi lagi ya. Ya lepada le tahu karasan sogi. Ya Allah aja nih seragul kamu. Allah, oh, tak, gula tak bakat jadi tukang sare. Wes, lanjut Ki. Jadi ini yang pertama yang akan saya sampaikan, berbahagialah kita menjadi pendidik. Nah, betul boleh. Ada lagi. Anak itu ada 2 loh, Bu. Jadi ketika Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.
Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh dzurriyyahnya, kan ada istilah dzurriyyah gitu ya. Diikuti oleh dzurriyyah-dzurriyyahnya dengan sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan nanti di sorga mereka dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak pernah aku kurangi amal mereka. Kullum ri'im bima kasaba rahin, setiap orang itu digadaikan harus dibayar dengan amalnya. Kita itu sebenarnya digadaikan barang gadaian, tapi kita harus tebus. Kenapa? Dengan amal. Cepat tebus itu, meletak lelang ya. Sebentar. Sampean kalau punya barang digadaikan, kalau cepat ditebus kembali apa enggak ke rumah? Kalau enggak cepat tebus, hilang tak hilang? Apalagi ke rumah orang kan? Rumah kita itu sorga. Kita itu ahli sorga. Kita itu aslinya orang sorga. Kenapa? Ayah kita namanya Nabi Adam, ibu kita namanya Bunda Hawa. Beliau berdua itu orang surga. Kemudian sekarang diturunkan hanya biar mendapatkan rahmat yang apa yang ada di bumi ini. Kita harus pulang ke rumah kita dulu. Rumah kita sendiri. Di mana? Sorga. Cepat tebus. Dengan amal. Kalau tidak cepat ditebus, kita pulang ke rumah orang nanti. Neraka. Poton. Dzurriyyah ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Dzurriyyah bin nasab, anak sendiri, cucu kita, cicit kita, itu dzurriyyah bin nasab. Dzurriyyah bis sabab, muridnya panjenengan itu dzurriyyahnya panjenengan. Manakala kita meninggal dunia nanti, mereka itu melakukan kebaikan, maka pahala akan mengalir kepada kita nanti. Ayo, senang tak senang? Bunga tak bunga? Jadi mbian jangan pernah putus asa, Mak. Kiai, saya sudah 30 tahun loh enggak punya anak. Sudah 30 tahun loh enggak punya anak. Anak nembian banyak. Mbian murid kesena pemulih lambo, anak nembian banyak. Ceter ko bater, mbian sobung umur ku laku. Murid-murid mbian saya laku kebagusan bakal mengalir ke sampean. Sampean belum punya? Belum. Jangan pernah putus asa. Panjenengan oning, Nabi Ibrahim itu umur berapa? Ketika beliau itu umur berapa baru punya anak? Terus Nabi Zakaria juga begitu. Jangan putus asa. Itu akhiah baru karena molot ngendung. Keng di laki. Beda kan? Beda kan? Iya mau ke Bangkok ngojak ngendung beda lagi tak dapat. Ngendung. Barokah amin. Mbian tak oning iki. Nika ni. Tak lakom. Mai ding iki. Ruwet ndiret murid setia. Ya Allah, marwatan ben murid saya Romar. Peringatan Maulid Nabi itu, kata ulama paling sedikitnya ada dua manfaat. Dengarkan ini. Satu, akan ada keamanan. Insya Allah besuki aman. Aman dari musibah dan lainnya. Dua, lah ini loh. Busyra ajilah bibulugil bughyati wal maram. Dia linaidil bughyati wal maram. Dia akan mendapatkan kabar terbaik karena apa yang diinginkan dia dapatkan. Amin. Biar atau mau menereng laki sejak gonteng baru karena molot. Amin. Mak punya amin deh. Berarti punya sedikit. Itu agi. Tertulis abang ki, amin. Sepelak, amin. Dadi cucu dunia akhirat. Abari apa nih kun pengajian berojodoh kok. Ya bagauan bodoh. Surat tang meleluang. Lanjut ki. Alhamdulillah. Terus
Yang ingin saya bahas saat ini begini loh Bapak Ibu. Akhir-akhir ini ada kabar tidak mengenakan di media sosial. Di Madura itu sudah ada kasus KDRT kemarin sampai meninggal dunia. Tadi pagi itu ada info sayang, sampai perutnya terurai. Dibacok oleh suaminya. Saya tadi update status di Facebook itu. Wah, Andi kiyak kok. Ya Allah. Kira-kira jek gendengnya kok. Meremehkan. Saya TikTok punya, Instagram punya semua. Sebentar, kenapa? Saya harus masuk ke sana. Kadang-kala santri-santri kalau liburan siaran langsung. Di TikTok kadang live gitu ya. Ning-ning gue lebah masuk. Aduh, gue dikit muslim. Pateh, Pak. Iya gaul. Engkau isangku karena tahun 1000 rongan. Wes, saya tuh udah update status agak miris ya, agak miris. Satu contoh begini. Ini mumpung ada KUA. Kira-kira KDRT itu penyebabnya apa? Menurut saya begini. Maaf ya. Ada banyak orang sekarang hidupnya tuh panik. Panik kan? Ketika orang panik itu sembrono melakukan hal. Ning-ning pentong. Pokoknya kekerasan, ning bantai kaki, ning kor lebeda orang kocain. Itu kan panik sebenarnya. Jadi temperamental. Makanya ponten gula yang perlu diperbaiki itu sekarang bukan fisik loh ya. Hati. Betul? Hati. Mangkan gula ban sampeyan mangken maaf. Kita belajar kepada sejarah Nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata untuk menundukkan kaumnya itu pakai kesaktian. Nabi Sulaiman anginnya perintah. Nabi Sulaiman memerintah untuk apa? Kerajaan Balkis untuk dipindah. Siapa yang tercepat? Jenifrid bilang, saya. Seberapa cepat? Sebelum sampean berdiri dari tempat duduk. Ada yang lebih cepat? Saya. Ada orang laki-laki ahli kitab. Saya. Asif bin Berkhaya namanya. Saya. Seberapa cepat? Sebelum panjenengan berkedip matanya. Aku. Saktian bin Sifar. Sebentar. Film kartun yang paling saya senangi itu Siva. Senang gue kata. Jadi mau berdereng rok kasa, jangan panggil aku anak-anak paman. Gue terong ngempra sepeda dulu. Jadi kan kan mau niat gila kan disambut gue Kiai Rabu kan deh. Kalau mau numpak sepeda Siva, Kiai Rabu. Wes sudah. Tapi Nabi Muhammad itu loh menundukkan hati orang. Terus kemudian beliau itu mereka itu beriman yang asalnya musuh Islam kemudian beriman. Kita sebut saja sudah. Satu, Sayyidina Umar. Musuh dulu. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Beliau itu adalah pimpinan pasukan orang kafir dulu sampai mengalahkan orang Islam di peperangan Uhud. Akhirnya kok tunduk-tunduk karena yang disentuh oleh Nabi Muhammad adalah hatinya. Jadi tak main tesakte. Buktinya nama. Pernahkah Nabi Muhammad mangki sampean pas kesakti ini yocol molono? Buktinya waktu peperangan sampai berdarah-darah. Gigi geraham Nabi sampai pecah. Mungkin jet ngocola, aja ngocola malaikat Jibril. Melele pepe kape. Hah? Mun bahgule beri malaikat Jibril. Wassalam orang-orang. Badar yang lanya lah. Bisep.
Hah? Coba. Mbian mun tak percaya cek Nabi Muhammad panika sekut irabui malaikat Jibril. Ikuti cerita berikut ini. Ada sahabat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bercerita, suatu saat Nabi Muhammad itu keluar dari kamar beliau itu sekarang sudah menjadi makbarah, menjadi makam Nabi itu. Berisi 3 makam. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jenengan terdapat kabeh. Fokus haji maupun umrah. Sila dapat terdapat boleh. Mudah telok. 16 hari. Tanggal 2 Desember. Bersama saya 16 hari. Ya majar noroto. Hah? Numpail 300, Pak. Ya kira kan rombongan Wali Songo apa. Jadi keluar dari kamar, ninguning, ninguning. Nabi Muhammad bertanya, kok punya sahabat dengan ini? Ini luar kamar, pada bu. Ma jelas aku. Sudah jarang. Kun Pak Tinggi setahun. Ikan jadi orang Arab gitu. Sama Samdan loh. Sama Samdan pada orang Arab. Bapak dengan lebih sokir ya. Bener orang Arab. Ma jelas aku. Dia tanya ki, badan apa maju tujuh nih? Daerah meletak wadah. Mau maknai secara anu, ma jelas aku. Apakah yang mendorong kalian duduk-duduk? Lencong gendut. Ma jelas aku. Ma jelas aku. Badan apa maju tujuh nih? Ada apa kok sampai duduk-duduk di sini? Apa katanya beliau? Mereka itu, beliau itu. Jalasna nadzukurullah wa nad'u. Kami duduk di sini untuk zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Wa nashkurullah ala ma aulana ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bik. Kami ini duduk di sini ingin bersyukur karena kami dijadikan orang Islam dan kami ingin bersyukur. Apa kata Nabi? Kata sahabat, kami ingin bersyukur. Kenapa? Karena kami punya nabi seperti sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terus kemudian ditanya begini. Ini kayak gitu. Beliau ini membianja Nabi ini melalui Rabu malaikat Jibril. Ada bu, Allahi ma'ajlasakum illa dzak. Demi Allah sampean tidak punya tujuan lain duduk di sini. Allahi ma'ajlasna illa dzak. Demi Allah kami tidak duduk-duduk kecuali memang tujuan itu. Apa kata Nabi? Ama anni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini tadi sumpah-sumpah bukan karena curiga kepada kalian. Illa qad atani Jibril. Cuma barusan saya didatangi malaikat Jibril. Ada? Besti. Jadi teman akrab Nabi memang. Saking Mbah Bulen dia teman akrab kan. Lobar. Pada bandruwa. Saking cerai itu diserahkan kepada wanita. Apesa makai sekat kale. Apesa. Makai sekat kale apesa. Dujok kun ngampul sekuni cerai. Moni bagi kabinian menikun telak 3 telak sejuta. Mak bocor lagi si peneguk kekuasaan telak itu nang marah cerai kok nang enggak kalau tak sudi benda perhatian sekali kok
bentai ngambilan gua si pahanda dek ngulen maksa. Marah cerai. Arokok selaka. Diborin leso-leso si bini pangoda. Jadi gua abang tak ke tembok dia. Tadi dingin kaki. Ngede pak. Ngede jaga. Lah temu sabar boleh. Si bini pangoda. Ngakane ya. Jadi begitu. Paham? Jadi Nabi itu punya teman akrab besti. Namanya malaikat Jibril. Allah. Tak lah gelenon. Pas adabu malaikat Jibril. Illa qad atani Jibril, barusan saya didatangi Jibril fa akhbaroni, beliau itu memberi kabar ke saya, innallaha mau nengak gede kok cek seneng aneh di pamatura lagi mulai nyaman lagi leso dulu sejak bocah nak ngerti tak ngerti hitingakin Allah ni kan mangken jepon ni wah malaikat Jibril beri kabar ke kula mangken ni Allah mau tolong malaikat ngumumaki jangan mbian ni dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara duduk-duduk punya tujuan tadi itu. Satu, bersyukur kepada Allah. Berzikir kepada Allah dan berdoa. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah karena dijadikan orang Islam dan bersyukur kepada Allah karena diberi nabi seperti Nabi Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dah berapa menit? Jauh. Boleh sejauh dari Madura. Jauh. Senyatanya jauh deh. Ambian tak jauh ring pisoke, gula ring Madura. Pada ketondu kia. Bes, tapi ndak ada apa-apa demi Anda. Saya tambah 20 menit. Aku apa tak sadar. Jarang oleh Pak Pono sejam kurang 2 pono tak ada bener. Tak sadar kan? Ya Allah, mak pada guru kening cocok guru. Wes. Tapi ingat loh Bu, Pak ya. Tak langkong profesi guru itu mulia. King coba neraja loh. Uji neraja. Sekali ada yang satu berbuat kejelekan, perekapir. Si ala koreng Gorontalo. Saya capok orang bisoke. Bener. Si ala ko si kurang ajar saya ring dua. Si ruah. Masa tak tahu dia jalan pada tawana. Sampean itu yang melakukan tindakan bejat yang kena semua. Paham ya? Ya itu memang tak langkong nyon sapora. Karena sampean itu andaikan baju, sampean tuh baju putih. Ada satu titik aja hitam, kelihatan sama orang. Apa ni boleh? Mak tahu ini kan jadi gendeng kan? Tak pada parjajar yang orang kata. Mak ngonceng sekali. Soro nemu ya. Dimana? Besok. Oleh karena itu, mohon maaf. Oleh karena itu, hati-hati. Terutama kepada orang-orang yang sudah diberi nama guru, berhati-hati. Kasihan guru-guru yang lain. Paham ya? Sama seperti ini, mengapa Allah memberikan musibah? Kan dulu kan pernah Nabi Musa itu komplain, agak komplain lah, bertanyalah kepada Allah. Nabi Musa itu kan disebut kalimullah karena sering berdialog dengan Allah. Agak komplain lah, namanya bertanya. Ya Allah, saya ingin bertanya, apa Musa? Kalau panjenengan memberikan musibah kepada orang di muka bumi itu, kenapa kok diratakan?
Padahal itu datangnya musibah gara-gara hanya segelintir orang yang berbuat maksiat. Kenapa kok rata gitu? Akhirnya Nabi Musa kain itu patang itu Allah. Itu. Kita ngangkor ya jadi kunan. Hanya ekspresi saja begitu. Pas ini ngebilis, ngagulan nih kamu. Jadi apa aja? Hah? Unjuk mangapus jom. Oh ya Allah, penjara ngapus jom. Bulan di gini ke YouTuber gini lakukan pertanyaan na gula gini kak. Oleh bermenit anda iyo ngapus jom. Bedi kaki. Ini ikan ton ini pada bilis. Bilis ni ajalan, pangike Joko. Serah. Ajalan ngike. Tekerjat Nabi Musa wae perdit patek kapi. Terus ditanyakan oleh Allah. Mak jaga Musa. Kayak bilis sabtin. Di membilis Musa. Patek kapi wanapti. Allah bahadanya. Mereka sini. May patek kapi Musa. Ngike kapi ya. Pun tentangnya kayak kapi. May patek kapi. Sambin manorok rombongan sing ngike. Cek saking tanorok rombongan sing ngike tapi patek. Ya pada Musa. Sambin mah bata amar ma'ruf nahi mungkar. Mai toron orang yang salah komasian. Ini berarti norok rombongan sing ngike. Betul kan? Jadi begitu. Maka dulu Ummu Salamah itu sempat bertanya loh kepada Nabi. Kan begini ceritanya. Nabi itu menjelaskan. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min intihi. Bila mana maksiat itu sudah rata di umatku, pasti Allah akan meratakan musibah. Ummu Salamah bertanya, "Amma fihim nasun salihun ya Rasulullah?" Apa tidak ada orang baik pada waktu itu? Qala bala, ada banyak. Tanya lagi Ummu Salamah, kaifa yusna'u bihim? Diapakan oleh Allah yang tidak baik itu? Yang baik-baik itu diapakan oleh Allah? Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, menjawab, yusibuhum ma'asabat nas. Apa yang menimpa kepada orang yang sering berbuat maksiat juga akan menimpa kepada orang yang baik-baik. Tetimul kadung dateng banjir bandang ban enak-enak keruat ada cerita banjir bandang ini di tata krama. Ada. Oke bahwa lah dalam kiai aja. Ombak dari dajar warung ngocak. Lah Pak Kapolsek je. Tak tahu Kakak Polsek ya. Tak tahu kamu lelobal. Nah, karena itu kita itu tidak berbuat maksiat bukan ansih karena kita eman ke amba, benih. Saya ulang, bukan murni karena aba eman ke amba. Berarti kalau kita tidak berbuat maksiat, keng eman kebeleban tentang keben seteretanan regi Islam melihat jemput musibah. Berarti mbian makai tak apa ya. Matik tak ari beri sambian. Kalau sambian aja gak tak laku maksiat, berarti sambian pun ari beri. Memberikan apa? Keselamatan dan keamanan untuk tetangga dan panjenengan. Gitu. Paling akhir, dicok 20 menit nih, lekat. Ya ada suara. Ada mau kuliah berapa SKS? Mau kuliah kan nyaman toju tugas diskusi deh ada aja diskusi mau nolok pak kok saben tamu mau biar nih kelas ki bisa tenang bentar dulu ya nak ya tunggu sini boleh bentol keluar ya apa mau lelapar tabung ete sam lambung koma beneran sudah jadi pentol lah. Wes. Jadi yang paling akhir kula mata. Sebentar. Ini di sini bahtera cinta untuk sang Nabi yang selalu di hati. Begini loh,
Berbicara tentang masalah cinta, lu neng, lu kok tidak mengudah ke neng ke lu. Berbicara tentang masalah cinta, jangan sambian boleh serius, para serius sambian. Pada benoreng ki puru tedung, pada senok tok labang kan. Wah ada, semula na boleh pelangan. Salah satu syarat baru bisa diberi nama cinta bila mana ada perhatian. Betul. Jadi lu neng bila mana tidak ada perhatian, jadi walaupun dia bilang kita, itu tidak perlu dipercaya. Memperhatikan satu sama lain itu berarti cinta kan? Betul kan? Iya. Sama dengan kita, cinta kepada Nabi itu harus ada perhatian loh pada Nabi. Kalau kita tidak ada perhatian sama Nabi, apa gunanya kita bilang kulit cinta naga ajunan Nabi, tapi tidak ada perhatian pada Nabi. Salah satu tanda bahwa kita perhatian kepada Nabi, apapun saja yang melekat pada Nabi kita hargai. Contoh, ketua panitia, halo, mari deh nikah, biar nikah ketok mas, nikah ketok. Atau mbian nikah sabok pemapan rengkesen. Mohon maaf ya, seluruh nama yang ada di sini kalah dengan nama ini walaupun tidak bertulis Arab. Ini benihnya maben suremben. Ada dalam satu hadis sahih Nabi itu ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Fastaftihu, aku minta bukakan. Faqala al-khazin, yang menjaga pintu bilang, "Man anta?" Pasira ajunan. Ana Muhammad, ajunan Muhammad, kula Muhammad. Gara-gara ajunan mulai labeng ini kebeda, abdi ini pemancing, tak oleh nyingke dari kentu sampai ajunan depan. Jadi nama Muhammad itu luar biasa. Ya, ini maaf ya, hanya sekedar apa sih dari sisi yang paling kecil gitu. Sama seperti jenengan ketika mondok pesantren ini gak ditor, kan banyak nih ya, pesantren mondok. Bedahal sip berkenaan ben kiai setong contoh mobil keluar dari garasi padahal dek kiai ini dan santri mencenggepi. Senyubirin harapan. Ini setia wahbile kok saya hormat panca-kanca. Gitu kan? Biar diburu marhabanan kan mancing loh. Paham ya apa? Karena itu adalah yang melekat pada Nabi. Kita bilang, ya Nabi salam alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fakun. Mancing. Hormat Nabi gitu. Pas punya, tak padang gula ke. Alhamdulillah gula pada tak padang ke ya. Pada benangan ini kejak tak padang pada kiai. Mancing. Gitu loh. Makanya dalam Al-Quran ada istilah azzaru. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan orang-orang yang menghargai Nabi Muhammad, orang yang membantu Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad yang dibawa kemudian disebarkan kemana-mana dan mengikuti nur cahaya artinya Al-Quran yang diturunkan beserta Muhammad, itulah orang-orang yang beruntung. Hargai Nabi. Jadi yang berperhatian. Salah satu contoh, apa sih mau penting akibat ben perjuangan Nabi ke kita perakun molotan ngani ga apa setimpal ben kemuliaan Nabi ben perjuangan Nabi memperjuangkan gini, tapi tidak apa-apa walaupun ini kecil, tapi itu adalah sebuah perhatian, itu sangat berharga bagi orang yang diperhatikan. Tapi pemberian yang besar, tapi tidak disertai perhatian, itu tidak akan pernah bermakna. Hei,
Apalah artinya sering diberi tapi tidak pernah diperhatikan? Aduh, kepoy status. Kenapa status we anak? Iki kan? Ingat gula mangken ya, hadir kan ton. Sambian betul-betul perhatian. Pernah gula. Embian seni ya pernah. Gula perhatian ke sambian. Abina tuh sambian seni ya. Bahkan menjepon ten gula. Lebih penting sambian dibanding musleh. Musleh tidak hadir bisa diganti orang. Saya pidato punya asa ganti ya. Keng mun musleh hadir embian dah hadir. Damma ako. Kira-kira penyiar radio gula. Maka saya itu paling takjub loh ya, paling takjub itu dalam dunia speaking, public speaking, berbicara di banyak orang. Penyiar radio, arubi biar mak bisa gelek ya. Pamekasan itu ada radio dulu penyiarnya talibnya ingat. Baik, alhamdulillah semakin berdeteretan muslim nikah ampon rabu katipun apa pada sehat. Aro ketibian. Dia mak bisa jan koy. Mon bahagule suro ketibian abenta. Oh, wah ketua panitia entar mayurawa ke muslim berengen. Nah, lebur dan. Mangkana gula alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Perhatian Anda sangat berharga bagi kami. Kami lesu dan limpu dari Pamekasan dalam keadaan lesu dan limpu, tidak terasa karena ada perhatian. Sudah, saya mau pulang. Demikian, pan kurang 20 menit. Mak bah beda jam tak jalan deh. Jam mate. Sejam ya. Stres kita hilang. Apa? Kira-kira psikiater apa kok? Larang psikiater wah. Aro kok tuh beda dialog wah. Mengare bah bentar ke TV, kok segila. Alhamdulillah, mencer bunga. Ben teate na bunga kepi. Ya mulai marena siandi masalah, tak ada masalah nah. Kente kebungaan sareng Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah ketika lahir pemberi kabar baik. Jadi dengan lahir berarti itu ada kabar baik. Salah satunya adalah wanita yang dulu tidak dihargai, adanya Nabi Muhammad, wanita sangat dihargai. Ya buktena. Buktena. Makin nih calon gubernur bah bini kebiru. Mundak yang berjuang dengan Nabi Muhammad, baik. Ada laki sekali. Bakil laki, kepi laki, calon nak bini kepi. Iya kan? Jadi Nabi Muhammad tuh lahir memberi kabar baik. Terutama bagi wanita yang dulu ketika lahir saja pada zaman itu langsung dikubur hidup-hidup. Atau begini, saya hidupkan ini tetap saya biarkan hidup tapi saya harus menanggung malu kepada orang. Tapi mangken barokan Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, panjenengan semua dihargai. Bisa beraktivitas hebat, keng coba setelah bos. Coba pakai kiran karo. Abulencero sampai anu deh sampai hantahan nih sukune deh. Bisa laki macam boros sele, ma online melolong. Pas bini pah ngocak saporan mas, keng tepece ledeteng tepece ledet. Ini tepece ro nenget mecek ro nyang.
Saboran na, mbiyan jangan tangan lagi anda kok patu pece, pasti bini pangoca, selaki pangoca, saboran deh kok bini kok dikibau, repot, jangan. Semoga bisa akor keluarga, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya panjenengan tetina foto solihah, red moret solihah. Itu yang bisa saya sharing hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Walaupun apa yang kau katakan, saya tetap mau turun. Ruwet apa taman nembian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.